Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reka Sahara akan mempresentasikan pembahasan mengenai beberapa soal terkait resiko dalam investasi syariah. Nah, untuk soal yang pertama yaitu menghitung tingkat return dan resiko pada jenis investasi tunggal. Diketahuinya di sini yaitu ada return dan juga probability. Nah, untuk return-nya ada 0,08, 0,09, 0,12, 0,13, 0,14. Dan kemudian probability-nya ada 0,2, 0,1, 0,3, 0,2, dan 0,2. Dari probabilitas dan juga return yang diketahui tersebut, kita diminta untuk menghitung tingkat return dan resiko pada jenis investasi tunggal. Nah, untuk mencari expected return-nya, rumusnya yaitu return dikalikan dengan sigma dari return dikalikan dengan probability-nya. Maka di sini kita dapatkan hasil 0,115 atau dipersenkan menjadi 11,5%. Nah, untuk mencari resikonya, tingkat resiko, maka kita perlu untuk mencari standar deviasi, yang mana untuk mencari standar deviasi, maka kita perlu mencari variansnya terlebih dahulu. Di sini rumus variansnya adalah return dikurangkan dengan expected return-nya pangkat 2, kemudian dikalikan dengan probability-nya, sigma. Nah, di sini hasilnya yaitu 0,000485 yang kemudian diakarkan untuk mendapatkan standar deviasinya yaitu menjadi 0,0220227155, yang mana apabila dipersenkan dan juga dibulatkan menjadi 2,202%. Artinya di sini expected return-nya adalah 11,5% per tahunnya, sedangkan untuk tingkat resikonya yaitu standar deviasinya adalah sebesar 2,202% per tahunnya. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu menghitung tingkat return dan resiko pada portofolio. Di sini soalnya adalah Rois adalah seorang investor yang ingin membuat portofolio investasi antara saham A dan saham B dengan masing-masing expected return adalah sebesar 8% dan 10%. Jika standar deviasi saham A adalah 10% dan standar deviasi dari saham B adalah 20% per tahun, serta ROE saham A dan saham B adalah minus 0,6. Maka berapakah kemungkinan besaran tingkat keuntungan yang diharapkan dan resiko yang dihadapi? Asumsikan kombinasi investasi kedua jenis saham tersebut adalah 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1. Maka di sini kita perlu mencari persamaan dari expected return-nya dan juga varian dari kedua sekuritas portofolio tersebut. Nah, kemudian di sini untuk expected return-nya yaitu weightage A dikalikan dengan expected return yang 1 ditambah dengan weightage B IR 2. Kemudian di sini kita dapatkan persamaannya adalah weightage E 0 dikalikan dengan expected return-nya tadi 8%, yaitu 0,08, kemudian ditambahkan dengan weightage B dikalikan dengan expected return-nya yang B yaitu 0,1. Kemudian untuk variansnya weightage A pangkat 2 dikalikan dengan varians A, kemudian ditambah dengan weightage B pangkat 2 dikalikan dengan varians B, kemudian ditambahkan dengan 2 dikali weightage A, weightage B, rho AB, dikalikan dengan standar deviasi A, dikalikan dengan standar deviasi B. Kemudian persamaannya, untuk yang diketahui kita masukkan angkanya, kemudian persamaannya menjadi 0,01 dikalikan weightage A pangkat 2 ditambah dengan 0,04 dikalikan weightage B pangkat 2 dikurang dengan 0,024 weightage A dikalikan dengan weightage B. Kemudian ini
persamaan tadi kita masukkan angka dari kombinasi sebelumnya yang sudah diketahui di soal untuk mendapatkan expected return dan juga standar deviasi dari masing-masing portofolio, masing-masing sekuritasnya. Kemudian yang untuk weightage A itu di kombinasinya adalah 0. Maka yang weightage B, maka nilainya adalah 1. Kenapa? Karena hasil penjumlahan dari kombinasi ini, weightage A dan juga weightage B, harus sama dengan 1. Maka jika weightage A-nya adalah 0, maka weightage B-nya adalah 1. Nah, di sini dari persamaan expected return tadi, kita masukkan angkanya, angka dari kombinasi tersebut, hasilnya menjadi 10% per tahun. Kemudian untuk yang persamaan varians tadi kita masukkan, kemudian kita dapatkan variansnya 0,04, kemudian kita kemudian kita akarkan untuk mendapatkan hasil dari standar deviasi, yaitu sebesar 20% per tahun untuk kombinasi yang pertama, yaitu kombinasi weightage A yang 0 dan weightage B 1. Kemudian untuk yang kombinasi weightage A-nya 0,2 dan weightage B 0,8, di sini kita dapatkan expected return-nya 9,6% per tahun dan juga standar deviasinya 14,89% per tahun. Kemudian untuk yang kombinasi weightage A 0,4 dan weightage B 0,6, kita dapatkan expected return-nya 9,2% per tahun, kemudian standar deviasinya adalah sebesar 10,12% per tahun, dan untuk kombinasi weightage A 0,6 dan weightage B 0,4, kita dapatkan expected return-nya sebesar 8,8% per tahun, kemudian standar deviasinya 6,51% per tahun. Kemudian untuk kombinasi weightage A 0,8 dan weightage B-nya 0,2, kita dapatkan expected return-nya 8,4% per tahun, dan juga standar deviasinya 6,45% per tahun. Kemudian untuk kombinasi yang terakhir, yaitu weightage A sama dengan 1 dan weightage B sama dengan 0, kita dapatkan expected return-nya 8% per tahun. Dan juga standar deviasinya sebesar 10% per tahun. Kemudian ini hasil dari expected return dan juga standar deviasi yang tadi diringkas dalam tabel ini. Kemudian yang selanjutnya untuk yang di bagian kurva ini, jadi berdasarkan kurva tersebut menunjukkan bahwa selama 4 portofolio pertama mencapai nilai pada 2 sekuritas yaitu D dan E sebesar 0,065 yang masing-masing terjadi ketika weightage A sebesar 0,6 dan 0,8, tetapi kemudian naik ke 0,1 pada portofolio yang ke-6. Nah, di sini yang untuk yang portofolio yang A, B, dan C, dan D, ini dia masih logis, karena di sini kan yang untuk sumbu X ini kan expected return-nya. Kemudian untuk yang sumbu Y ini kan standar deviasinya yang menunjukkan resikonya. Untuk kombinasi yang A, dengan resiko sebesar ini, dia mendapatkan keuntungan expected return-nya yaitu 0,1. Nah, tapi untuk yang B, ketika dia mengalami penurunan resiko, maka expected return-nya juga menurun. Kemudian untuk yang kombinasi C, di sini standar deviasinya adalah sebesar 0,1012. Dari resiko yang menurun, maka expected return-nya juga menurun dari 0,96 ke 0,092. Nah, tapi di sini untuk titik F, dia sudah tidak logis karena
ketika dia terjadi peningkatan tingkat resiko, expected return-nya tidak meningkat dan malah menurun. Jadi di sini untuk yang portofolio F sudah sangat tidak logis. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu menghitung tingkat return berdasarkan CAPM. Jadi di sini soalnya adalah pemerintah itu mengeluarkan sukuk dengan profit rate sebesar 10% dan expected return in the market-nya adalah 15%. Kemudian dengan expected return-nya in the market-nya itu 15% dan kemudian betanya sebesar 0,7%. Nah, jika FBE-UII melakukan investasi pada stok market tersebut, maka kira-kira berapa besar required rate of return yang diperkirakan akan didapatkan oleh FBE-UII ketika melakukan investasi tersebut. Nah, di sini kita lihat, jadi sebelumnya required rate of return on stock itu rumusnya risk-free rate ditambah dengan market risk premium dikalikan dengan stok betanya. Nah, untuk rumus market risk premium, dia itu risk-free rate, market risk-nya, return in the market-nya dikurangkan dengan tingkat risk-free rate-nya, kemudian dikurangkan dengan tingkat risk-free rate-nya. Nah, jadi rumusnya itu menjadi risk-free rate ditambahkan dengan return market-nya dikurangkan dengan risk-free rate dikalikan dengan beta. Nah, hasilnya adalah 13,5%. Nah, dengan demikian, artinya apabila FBE-UII melakukan investasi di stock market tersebut, maka perkiraan rate of return-nya itu, yang required rate of return yang akan didapatkan oleh FBE-UII itu adalah sebesar 13,5% per tahun. Demikian akhir dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.